Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Di episode kali ini kita akan belajar di Proteus lagi ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar gimana mengconvert, mengekspor gitu ya. Mengekspor project kita yang sudah kita bikin kemarin, yaitu power supply. Project power supply kita, gambar 3D-nya mau kita ekspor untuk nantinya kita pakai di beberapa project yang lainnya ya, atau kita akan gunakan 3D-nya ini jadi hasil dari pekerjaan kita di Proteus itu kan menghasilkan 3D ini ya. Nah, 3D ini kita bisa import di beberapa aplikasi yang lainnya ya, atau kita ekspor lah dari si Proteus ini, Proteus versi 8 yang sudah tersedia untuk 3D-nya. Nah, 3D yang sudah kita buat ini bisa kita ekspor ke aplikasi seperti AutoCAD, Inventor, ataupun aplikasi 3D berupa web ya, kayak Onshape gitu. Nah, nanti kita akan coba mengekspor gambar 3D ini dari Proteus ini ke AutoCAD dan ke web Onshape ya. Nanti buat kita nyobain bikin part dan elemen di sana. Yang pertama, kalian bisa buka nanti di bagian 3D-nya, dipastikan apakah sudah sesuai atau belum penataannya dan sebagainya, terkait dengan komponen dan 3D-nya itu sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, nanti masuk ke bagian PCB layout. Nah, ketika sudah masuk ke bagian PCB layout, nah ini kalian arahkan ke bagian output. Nah, di bagian output ini masuk ke generate 3D MCAD file ini. Nah, kalian bisa generate di sini. Nah, untuk poin-poinnya ya, nanti fokusnya di MCAD output di sini, output generation. Nah, nanti file name-nya apa? Ini kita kasih nama power supply misalkan ya. Nah, ini foldernya mau kita taruh mana? Nah, paling enak kita akan taruh di desktop aja ya. Kita akan taruh desktop. Nah, ini automatic open output folder. Misalnya kita nanti langsung otomatis buka foldernya boleh. Nah, kemudian yang diperhatikan adalah di bagian di sini layers atau artworknya. Ada beberapa versi ya. Ini menyesuaikan nanti kalian mau menggunakan apa untuk proses importnya ya. Di aplikasi apa, misalnya kita mau menggunakan AutoCAD, Inventor, ataupun aplikasi Onshape gitu, bukan aplikasi ya, web Onshape untuk gambar 3D gitu. Nah, kemudian bahkan kita juga bisa masuk ke STL. Nah, kalau masuk ke STL itu nanti bisa masuk ke 3D printing langsung gitu. Nah, ini kita fokusnya nyobain dulu. Yang pertama adalah menggunakan file, kita akan generate dua versi ya. Versi yang pertama adalah step ap214.step ya ini. Terus masuk ke STL, nanti filenya .stl. Nah, kita generate step dulu. Nah, dia akan generate kayak gini, creating 3D. Nah, setelah selesai ini, artinya selesai ini. Exporting step export complete. Nah, kalau sudah complete, masuk ke bagian MCAD output lagi ke STL sekarang. Kita generate. Nah, ini kita punya dua file sekarang. Ada yang powersupply.stl dan powersupply.step itu. Nah, setelah dari sini selesai, kita lanjutkan bisa membuka aplikasi yang pertama, yaitu aplikasi AutoCAD. Nah, di episode sebelum-sebelumnya kan kita gambar AutoCAD ngimport beberapa dari luar ya, ataupun kita sudah masuk ke gambar 3D gitu ya. Nah, ini kalau kita misalkan kita ada aplikasi lain, misalnya Proteus itu bisa menghasilkan gambar 3D, kemudian kita mau ekspor ke sini itu juga bisa. Nah, ini udah ada contohnya. Terus kita bisa create baru ya, buka filenya tadi, caranya gimana. Nah, ini pertama kita new dulu di sini. Nah, kalau teman-teman udah punya template, nah ini kita langsung buka template buatan kita ya. Klik new, nanti masuk ke bagian template, etiketnya. Terus kita masuk ke model. Masuk ke bagian model. Nah, di bagian model sini, nah, kita akan importnya di sini. Cara untuk importnya, ini logo AutoCAD-nya kita klik ya. Terus habis itu masuk ke import. Untuk importnya, nah ini kalau basic ya, importnya bawaan dari AutoCAD itu yang jelas sama DGN ya.
import data from DKN file tuh. Jadi dia paling supportnya di situ. Nah, ini juga ada PDF ya. PDF juga bisa diekspor berupa objek gitu, as objek. Itu jadi 2D-nya bisa masuk sini. Karena kalau kita ngomongin 3D baiknya sebetulnya kita menggunakan inventor gitu, yang kita bisa bikin part dan assembly-nya, proses part dan assembly. Nah, kalau di AutoCAD nanti cukup terbatas untuk terkait nanti di bagian 3D-nya, tapi juga bisa untuk kita bikin 3D-nya. Kita masuk other format. Nah, nanti akan diarahkan ke file mana. Nah, kita akan ke desktop ya, karena tadi kita udah simpan di desktop. Nah, di desktop kita ada dua ya. Ini project yang lain yang saya udah ekspor. Nah, dia akan bacanya apa? Di sini kalian bisa pilih ya, file of tipenya. Nah, tipenya mau apa aja. Nah, karena di AutoCAD ini dia hanya membacanya, kita cari di sini apakah STL ada. Nah, di sini tidak ada STL. Dia hanya ada pilihannya sesuai dengan yang dari AutoCAD dari Proteus itu adalah jenisnya adalah step. Nah, kita hanya bisa untuk manggilnya di bagian step. Tapi kalau STL dia nggak ada opsi atau pilihan di sini. Artinya dia hanya mendukung di bagian atau jenis file, yaitu filenya step. Kita klik power supply.step. Nah, kita open. Nah, nanti dia akan proses kayak gini ya, importing background job. Jadi dia proses importingnya di background. Jadi kita masih bisa gambar-gambar gitu. Kalau misalnya filenya ukurannya besar, nah itu kita masih bisa ngatur-ngatur dulu sebelum nanti kita pakai itu gambar 3D-nya. Nah, kita close, nggak apa-apa. Jadi nanti standby di background, kalian bisa lihat di bagian kanan bawah ini. Nah, ini proses importnya sudah selesai ya. Import file processing complete. Nah, ini kalian bisa langsung buka, klik. Nah, ini keluar 3D-nya. Nah, kalau 3D-nya dirasa ini kan, nah kok wujudnya masih garis-garis seperti ini ya, karena kita belum rubah ya. Nah, di sini ada 2D wireframe-nya kita belum rubah. Nah, kita bisa merubah, tapi untuk ngasih bentuk yang sesuai atau mirip dengan yang ada di AutoCAD. Nah, ini kita rubah 2D-nya ke misalkan apa, realistik. Nah, realistik ini akan muncul sama dengan yang ada di Proteus ya. Nah, ini kita bisa bandingkan ya, misalkan di sini sama yang Proteusnya. Nah, kalau yang di AutoCAD itu untuk line-nya hilang ya. Jadi hanya ke komponen-komponen yang meliputi 3D-nya saja yang akan muncul di sini. Nah, kalau di Proteusnya dia hanya muncul semuanya ya, baik komponennya, jumper dia muncul semuanya. Nah, kalau di sini itu enggak ya, tapi lubang-lubangnya semua ada, include. Nah, ini lubang-lubangnya semua ada. Terus komponennya yang berubah, untuk yang berubah di sini bisa kalian perhatikan itu di bagian resistor, itu gelang warnanya juga berubah, enggak ada, hilang. Terus bagian yang lainnya adalah bagian variabel resistor. Terus kemudian juga bagian kapasitor ya. Kapasitor di sini jadi warna merah dan ukurannya jadi berbeda mungkin ya. Kalau size-nya mungkin masih sama, tapi perwujudannya nanti berbeda. Ini kan kalau di sini nempel ya. Nah, sedangkan yang di sini enggak. Nah, ini ya kita untuk mendekati ya, maksudnya kalau kita bikin perencanaan mungkin ini udah cukup nanti untuk mendekati gambaran yang kita sudah bikin di Proteus gitu. Nah, ini kita sudah berhasil import, export dan import gitu. Kita ngekspor gambar, merubah atau mengekspor jenis file ya berupa file.step. Terus kita bisa mengimport di AutoCAD berupa file importnya. Nah, nanti untuk size-nya kita coba ukur ya, pakai dimensi apakah sama dengan yang ada di PCB layout yang kemarin kita udah atur itu di 70
kali 90. Nah, kita bisa atur ke bagian dimension. Kita bisa ukur apakah sama. Sembilan puluh 70. Nah, ternyata ukurannya sama ya, 90 dan 70 mili. Nah, ini artinya tidak ada perubahan secara fisik, jadi secara ukurannya sama gitu. Nah, ini untuk penggunaan di 3D di Proteus ya. Nah, karena kita nggak punya Inventor, kita nggak nyobain di Inventor. Nah, selanjutnya kita akan nyobain di aplikasi atau web ya. Yang lainnya adalah menggunakan Onshape. Nah, kita akan menggunakan Onshape. Nah, ini pastikan sudah punya akunnya, bisa sign in dulu untuk, atau sign up dulu ya untuk daftar. Kalau sudah punya akun ya tinggal masuk aja ke akunnya. Nah, ini aplikasi website gambar 3D yang free ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan untuk nge-import gambar tadi, yaitu klik dengan bagian create ini ya. Create, terus kita masukkan ke import file ini. Nah, import file kita klik. Nah, nanti dia akan nyari, dia akan minta kita untuk ngarahin komponen yang mau kita panggil apa. Nah, untuk jenis filenya, nah ini dia baca semuanya ya, all file dia baca semuanya, bisa step, bisa STL gitu. Nah, kita akan coba panggil dua-duanya ya, step dan STL. Kita open. Nah, di sini ada pilihannya gitu kan, mau importnya to a single document gitu kan, combine to a single part studio, jadi dia langsung jadi satu gitu kan, atau mau di split jadi terpotong-potong gitu. Nah, kita cobain yang pertama ini aja dulu, import to a single document ya. Terus ini ada beberapa opsi, kayaknya kita perlu centang satu aja ya, non solid bodies, nggak usah, kita fokus ke satu titik aja. Terus satuannya kita menggunakan milimeter juga, import to single document. Terus kita import. Nah, kita tungguin, nanti akan masuk ke listing yang di sini. Nah, ini ada power supply stepnya. Kita bisa klik untuk buka. Yang loading grafik dan sebagainya nih. Nah, ini karena kita tadi pilihnya by part tadi ya, jadi dia terpotong-potong, komponen-komponennya terpisah, dan hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini komponen-komponennya LED, terus kemudian T-block. Nah, resistornya yang hilang ya. Tapi kalau untuk papannya dia terbaca. Nah, ini papannya terbaca jadi satu ya. Nah, cuman komponennya aja yang tidak ideal ya, tidak seperti yang kita harapkan itu. Nah, ini per komponennya bisa kita atur ya, kita edit satu-satu. Nah, ini resistornya ada. Nah, ini jadi dia per part gitu loh, jadi part-partnya terpotong-potong gitu. Nah, karena tadi dijadikan satu dokumen tapi as a parting ya, jadi semuanya komponennya terbagi-bagi. Nah, ini kalau kita buka semuanya, semua komponen dipanggil nih. Nah, ini untuk keseluruhannya. Ini partnya. Ini kapasitornya.
Nah, jadi kita sudah berhasil ya. Tapi kalau ini adalah kita mau ngambilin per itemnya dari gambar tadi, karena hasilnya kan itu diprotes juga kan sama sebetulnya. Kita gambar partnya, breadboardnya gitu kan, terus isinya semua komponen-komponennya gitu kan. Nah itu kan komponennya kan juga dari 3D itu kan, single jadi satu-satu gitu kan, terus dijadikan satu semuanya membentuk sebuah PCB jadi gitu kan, PCB yang bisa kita nikmatin di 3D visualnya. Ini kan hasilnya dia satu-satu, ini semua komponen satu-satu. Nah cuman kita tata dari layouting ini, terus kita visualisasikan. Nah itu kalau secara kita buka di Onshape by part ya gitu ya. Jadi kita part-partnya semua terpecah-pecah kayak gini. Jadi banyak banget ini partnya. Tuh. Karena dia bacanya per partinya. Power supply part. Nah ini dia baca ini semua nih. Ya. Agak cukup berat ya. Nah kalau untuk buka yang hasil jadinya itu tinggal ke bagian yang paling kiri nih. Ini udah jadi satu. Nah visualnya itu hampir mirip ya sama yang ada di AutoCAD, cuman kalau yang di AutoCAD itu sampai penamaannya ini sama, tapi kalau di sini untuk penamaannya itu jadi ke blok gitu. Dan warna LED-nya berubah, yang tadi warnanya di AutoCAD warnanya abu-abu ya, kalau di sini jadi warnanya biru seperti itu. Lubang-lubang sama, semuanya tetap terekstrak ya. Tuh. Jadi semuanya terlihat. Ini untuk yang jenis file yang power supply step. Nah, tadi kan kita mengimpor kan dua ya, ada step, ada STL. Nah, kita coba yang STL-nya. Nah, kalau STL dia akan minta kita untuk power supply. Nah, ini untuk update ya. Jadi kita update dulu filenya. Caranya kita download di sini. Nah setelah kita download, dia masuknya ke download ya, berarti ya kita update, masuk ke download. Nah kita butuh waktu ini untuk nunggu si objeknya ini terimport di sini gitu. Jadi belum bisa langsung dibuka ini. Tuh. Upload but failed to translate. Nah ini dia belum berhasil translate ya, karena merubah jenis filenya tadi STL. Nah, ini lagi loading working space, kita tungguin dulu. Jadi pada intinya dari Proteus ini, gambar 3D ini tuh kita bisa olah lagi ya, karena mungkin kalau di Proteus ini kita udah terbatas ya, ini udah selesai di sini gitu kan. Nah terus mau buat apa ini 3D visual? Lah sebenarnya 3D visual ini bisa kita olah untuk kita gunakan sebagai referensi ukuran desain gitu ya di 3D-nya. Nah ini ternyata untuk STL file agak kesulitan untuk prosesnya ya, dibandingkan menggunakan step tadi. Nah selanjutnya kita akan coba karena tadi yang import filenya adalah jenisnya yang satu-satu, kita kembali menggunakan step lagi. Nah ini kan tadi import to a single document, jadi dalam satu dokumen isinya part gitu kan. Nah ini akan kita langsung kalau ini split, jadi dipotong-potong lagi gitu, dari satu dokumen dipotong-potong lagi. Nah kita ini dipotong-potong by dokumen ya, by part ya, jadi dalam satu dokumen ada part banyak gitu. Nah kita akan masuk ke yang terakhirnya aja. Nah ini tadi kan hampir mirip lah, dari kedua ini hampir mirip. Kalau ini benar-benar kita jadikan satu. Kita coba import. Untuk file yang bisa diimport di Onshape ini cukup banyak ya. Jadi variasi jenis filenya itu cukup banyak. Apakah yang penting 3D atau enggak? Nah itu perlu dicoba juga, perlu dipastikan, karena sebelumnya saya juga udah nyobain untuk jenisnya itu STL juga bisa.
terus jenisnya itu step, objek, itu juga bisa. Nah, ini power supply step has been imported. Nah, kita bisa buka nih. Ini berarti kan. Kita load dulu. Nah, ini langsung jadi satu tok. Nih, jadi satu ini aja. Sudah terassembly gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan yang pilihan yang pertama tadi, posisinya itu belum terassembly. Ada yang sudah terassembly, ada yang belum terassembly. Nah, kalau nanti penggunaan langsung assembly ini lebih mempermudah kalau misalkan teman-teman menggunakan ini sebagai part ya. Part yang mau diassembly misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba ini nyari apakah ukurannya ini sesuai atau ada perubahan gitu. Nah, kita masuk ke bagian step, ke sketch ya tadi ya. Kita masuk ke dimension, kita klik sini, dimension kita bikin, oke. Ini dia nggak bisa ngambil objeknya sini ya, objek import ini nggak bisa dipakai. Coba kita akan rubah. Kita belum mau. Kita satu speed cancel kita coba di sini apakah bisa nggak. Dia masih membacanya file importnya ini ya, jadi kita pakainya line dulu aja, kita pasin samain line-nya. Nah, dari line ini kita bisa tahu nih jaraknya dia 70 sama, tidak ada perubahan. Terus ke bawahnya itu juga sama di 90. Ini terlihat ya. Atau kita taruh gini aja. Nah, ini 90 ya jaraknya. Tadi terlihat di 90. Artinya tidak ada perubahan untuk sizingnya, tidak terus jadi mengecil ya atau berubah gitu ya. Jadi tetap sama ukurannya, hanya itu tadi. Dan ini karena dia import ya, jadi filenya itu langsung kita nggak bisa edit gitu. Kita juga cuma bisa hide sama nyalain dan matiin aja, terlihat dan tidak terlihat gitu. Nah, kalau jadi part-part yang tadi kita masih bisa customize gitu. Kita masih bisa edit dari barang import dari yang kita import ke sini gitu. Nah, itu terus kemudian kita bisa nanti olah ini menjadi misalnya kalau di AutoCAD kita bisa olah ya. Kita punya trafo misalnya, kita atur sizingnya. Ini contoh kalau di AutoCAD. Nah, kita punya trafo audio, terus kita gunakan untuk instalasi ya. Nah, ini untuk simulasi lah ya, simulasi packaging misalnya. Nanti kita atur lebarnya berapa, tingginya berapa, apakah sudah sama belum gitu kan. Titik-titik nanti yang buat packaging dari power supply ini seperti apa. Nah, nanti kita bisa atur dari 3D ini seperti itu. Jadi ini salah satu cara untuk kita bikin produk kita tuh makin jelas ya, dari ketika kita bikin gambar 3D-nya gitu kan, kita jelasin komponen-komponennya, pemasangannya seperti apa. Nah, itu kita bisa masuk di dua aplikasi ini, mau Onshape ataupun pakai AutoCAD. Nah, kita coba buka lagi. Untuk jenisnya adalah power supply.stl.
Nah ini kita rubah ke milimeter tetap. Nah kalau .stl itu nggak ada opsi seperti yang .step tadi ya. Kalau .step tadi kan ada opsi mau seperti apa gitu ya. Nah kalau ini nggak ada opsi, dia hanya checklist di poin-poin di sini aja. Terus kita tinggal import. Kalau step tadi kita bisa punya 3 pilihan yang mau kita pilih sesuai kebutuhan kita. Mau jadi yang parting kayak gini semuanya dicopotin gitu, atau sudah single jadi satu gitu ya. Nah ini STL upload valid ya, jadi dia masih valid aja. Kita coba update pun nanti juga masih valid. Jadi nah ini dari jenis filenya mungkin dari yang dikirim dari eksportan dari ini prosesnya. Nah kita tunggu dulu. Nah ini no post processing. Nah, ini nggak bisa berarti STL file to translate, jadi nggak bisa ditranslate kan, atau tidak bisa dirubah jenis file STL dari Proteus itu tidak bisa dimasukkan ke dalam Onshape itu. Jadi hanya yang bisa terbaca tadi berarti .stl nya. Seperti itu gambarannya. Kita sudah melakukan ini ya, proses ekspor gambar 3D dari Proteus ke dua jenis aplikasi gambar kita, yaitu AutoCAD dan yang kedua tadi menggunakan Onshape gitu. Onshape atau website ya, ini ya website free aksesnya dan tidak perlu install gitu. Nah, ini untuk hasil gambarnya masing-masing ya. Jadi dari Proteus ada, dari Onshape pun juga ada. Nah ini untuk hasilnya sama ya, jadi step itu keluarannya sama. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dari hasil dari Proteus, seperti bagian kapasitor yang berubah dan bagian dioda tulisannya ini kalau di AutoCAD masih terbaca, di Onshape tidak terbaca. Nah monggo mau menggunakan AutoCAD atau Inventor atau mau menggunakan Onshape itu juga boleh-boleh saja untuk kita bikin perencanaan penyusunan parting dari konsep atau packaging ya dari rangkaian elektronik yang sudah kita buat di Proteusnya. Sekian dari saya di episode kali ini, pengkombinasian ya dari Proteus ke aplikasi AutoCAD dan aplikasi gambar 3D lainnya. Terima kasih, salam SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika.